kembali dengan CBN Channel dengan saya Melok Besari dengan tamu saya Ki Daus pesilat Sera. Ya. Saya akan bertanya kepada Ki Daus mengenai persilatan Sera. Jadi apa itu persilatan Sera? Dan setahu saya Ki Daus punya padepokan. Mengapa Ki Daus begitu serius mendalami tentang pencak silat Sera sampai membuat sebuah padepokan? Ya, terima kasih Bunda Melok ya. Assalamualaikum, Sampurasun. Saya Ki Daus. Ya, bagaimana tadi apa yang ditanyakan oleh Bunda itu apa itu pencaksilat Sera? Dan Aki di sini bukan berarti mendirikan, tapi Aki di sini hanya meneruskan itu. Sera itu bernama aliran, Bunda. Jadi kalau kita bercerita, nah aliran pencaksilat itu terdiri dari 4 aliran ya. Itu yang dominan di Indonesia. Pertama aliran Cimande. Nah, itu perlu diketahui ya. Cukup terkenal itu ya. Iya. Yang kedua aliran Sera ya, yang seperti Semati. Yang ketiga ada aliran Sahbandar. Nah, itu dan juga yang keempat ada aliran Cikalong. Nah, itu dan banyak lagi itu aliran-aliran seperti ada aliran Timbangan gitu. Ya. Banyak ya. Iya. Kurang lebih ada berapa itu? Ya kalau yang populer itu mah 5 itu aja. Iya. Tapi banyak yang populer itu antara Cimande, Sabandar, Sera. Nah itu. Jadi Aki di sini meneruskan amanah orang tua. Gitu dari padepokan Sera ini. Gitu. Jadi untuk saat ini gitu, yang paling tua itu adalah Aki di dunia persilatan, bukan di Hutan Sera. Nah, di padepokan Aki itu. Nah, di situ kan nggak ada lagi tanya kenen, tempat bertanya. Tempat bertanya, tanya kenen teh. Iya. Bisi orang-orang kan taunya bisa Iya. Jadi jadi mau nanyain kepada siapa lagi? Habis Aki yang paling tua itu di padepokan ini teh. Nah, makanya di situ Aki disebut lah sama murid-murid itu disebut guru besar. Padahal ada lagi guru besar sudah meninggal almarhum. Itu guru besar Aki itu adalah Aki teh nggak besar ya, kecil ya. Besar teh namanya. Iya. Nah, pengasuhnya. Nah, itu penting ya. Iya. Jadi guru besar Aki itu almarhum Aki Somawijaya. Sudah namanya. Turun ke cucunya. Itu adalah namanya Injang Ismail. Nah, itu. Turun lagi ke Aki. Jadi Aki teh anak Injang. Bukan anak, itu guru. Guru, oke. Guru itu. Jadi di situ Aki berguru, banyak murid, banyak teman juga, teman seperguruan, cuma yang mungkin yang dipercaya gitu ya oleh teman-teman seperguruan dan murid-murid yang lainnya kepada Aki gitu. Maka Aki disimpanlah, dipelihara, dimumule itu supaya sampai tidak punah. Makanya ini dipelihara itu kalau sudah punah mau bertanya kemana lagi. Jadi kita belajar silat itu harus benar-benar diperdalam, jangan sampai orang kita bertanya ke orang luar negeri. Karena orang luar negeri mas soson-soson semangat mau berlatih di sini sampai hal-hal yang filosofinya dipelajari. Ya, betul. Terus fisiknya hari kita hari-hari
Nah, kenapa itu ya begitu? jangan sampai hare-hare boy gitu. Nah, itu. Jadi laki-laki yang itulah yang acuh gitu. Apa itu Ya, ini kampungan gitu. Ya. Padahal itu di sana banyak rahasianya. Rahasianya. Makanya Akiman jarang diekspos. Karena dulu, ya, ini mah Siap-siap yang berkulung-kulung. bercerita sedikit ya bun ya. Ini rahasia teh. Nah, biar orang tahu, biar orang lain tahu, bukan buat orang tahu lain. Ya, ya. Mohon maaf ya. Tidak apa-apa. Ini bodoh. Santai aja. Bodornya suka ke bawah. Ke bawah. Kan itu- Orang seneng bodor. Iya, Mak. bodor itu pegawaian sih. Iya. Iya. Mendatangkan dia. Iya. Jadi kalau silat kan itu rahasia. Nah, ya. Jadi begini. Kalau dulu saya waktu latihan, jadi latihan itu kalau di rumah hordeng itu ditutup. Jadi tidak boleh ada yang tahu, tidak boleh ada yang melihat. Walaupun latihan di luar itu tengah malam. Oh, Dari jam itu 1. rahasianya ya. Dari jam 1 sampai jam 3. Itu secaang-caangnya sama bulan, itu cahaya bulan. Iya. Seterang-terangnya cahaya bulan itu. Jadi kalau ayah perutnya sampai radio Iya. membeleduk. Iya. Membeleduk Bonyok ya. Nah itu. Makanya di sana latihan saya benar-benar Oh, gitu ya. nggak tahu kalau anak sekarang ya jadi itu ngelatih mental juga. Iya. Nah, jadi Ada tirakatnya ya malam-malam ya. ngelatih pikiran jernih juga, ngelatih hati, ngelatih refleks. Nah, jadi biar orang nggak tahu dan karena jurus-jurusnya aneh gitu. Rahasia lain Yang ya. aneh daripada yang lain. Nah itu. Saya kira setiap itu begitu ya, beda-beda Iya, ya. jadi Jurusnya. iya beda. Jadi beda perjalanannya. Kalau seperti di Cimanema ada ukur gitu ya, sama air itu daun serut, pureuhan namanya itu. Ada ininya pakai tiwu biar kuat. Ya. Itu Cimanema. Kalau dia tinggal gitu. Kalau ini katakan biar kuat, apakah itu untuk kalau barangkali pertahanan ya, Biar musuh, pertahanan. terus ada orang yang Jadi biar terbiasa. Dak gitu. Laki mau ginu. Nah, karena nggak biasa. iya. Kalau Karena di Sera tidak begitu, tidak ada. Karena kan nggak mau tertangkap. Jadi slogannya artinya moto sadu newak sadu ketewak. Nah itu soalnya. Bahasa Indonesia. Jadi anti ketangkap Oh. dan anti nangkap. Oh. Nah kan kebanyakan Jadi hanya menghindar. menghindar saja, menghindar balas. Oke. Nah itu menghindar balas. Jadi kalau di istilah modern mah counter attack. Gitu. Betul counter attack. Nggak tahu tinju mah gitu. Oke. Jadi nggak newak gitu. Jadi makanya nggak usah kuat-kuat nggak gitu. Iya. Dan nyeri gitu. Jadi menghindari bonyol, patah tulang. Iya. Ya. Karena ini sayang ini syarat-syaratnya jangan sampai. Iya. Oh iya. Oh, ribuan syarat. Iya, iya. Memeliharanya susah ini Jangan syarat. namanya juga bela diri. Jadi Bela diri itu tapi tidak usah jadi kita membela kontak ya, tidak Iya. usah kontak. Iya. Oke. Jadi kita membela diri. Iya. Kalau tidak berani, wah musuhnya gede, lari aja. Jadi juga membela diri. Iya, larinya harus Iya. cepat. Iya, iya. Dan juga dalam tutur kata juga. Kalau kita somea HBK SMA, bagus tata keramanya, tidak akan ada yang mukul, mukul kan bager. Itu aja ya. Ada orang bager. Iya. Nah itu termasuk bela diri. Iya. Iya. Betul, Nah, betul. nah itu. Biar aja orang nggak musuhan. Nah itu. Tapi kalau dilatihkan makanya kepada murid-murid juga begitu supaya ulah menjadi saing bisa jadi jumawa jago. Nah itu jadi harus tetap aja kita menggunakan hati. Jadi Ki, Padepokan itu
bukan baru ya. Bukan. Warisan sudah lama. Tahun berapa awalnya? Pak Sapa tadi Soma Wijaya. Papa Soma Wijaya itu ya dari zaman penjajahan. Penjajah sebelum merdeka. Sebelum merdeka. Ya. Kemudian Sehingga punya murid dari Belanda. gitu ya. Ya sampai sekarang juga Aki ada setiap bulan Juli datang ke sini. Si Belanda Ya, itu. Belanda itu. Nah kalau Belandanya dari zaman sebelum revolusi, Iya. berarti sudah tua sekali. Jadi berarti dia menurunkan Iya. yang datang ke sini Iya, yang yang muda. kesini. Dan itu lebih serius. orang Iya, asli. karena itu menelusuri yang ada di Indonesia langsung ketemu. Oh ini matching. Oh jadi dia mempelajari dulu. Iya. Milih yang mana? Bukan, belajar dari gurunya dulu yang oke. belajarkan sama Isoma. Di antaranya ada The Prince gitu, terus mengembangkan di Belanda hingga ke Amerika ekonominya. Jadi bisa dikatakan sudah ada di negara-negara di Eropa dan Amerika sudah Iya, ada. sudah ada. Bahkan kan murid Aki juga ada yang di Perancis, ada yang Banyak itu Ki. yang Itali gitu. Banyak? Banyak. Alhamdulillah. Jadi nggak Aki yang ke sana, mereka datang ke sini gitu. Kalau Aki juga yang di sini. Tapi kebetulan mungkin dari dulu Aki tidak menerima murid anak kecil di bawah umur gitu. Umur berapa jadi harusnya? Jadi sudah dewasa aja dari SMA akhir ke sana. Jadi semua udah dewasa ya. Udah dewasa. Nah, saya tadinya berpikir ada anak-anak, mulainya dari enggak. anak-anak. Nah, baru mulai sekarang ada diadakan untuk anak-anak, tapi hanya melatihkan kembangnya. Nah, jadi kembangnya itu bukan isinya, kembangnya hanya untuk nyiding patung. Jadi lebih ke arah seni. Iya, itu. Itu lucu juga ya Pak. Itu. Jadi Bagus. dia mengenal, setelah mengenal dia menyukai. Biar dia lestari. Biar lestari dan mencintai budaya kita sendiri, budaya pribumi. Nah itu makanya disebut warisan budaya tak benar, karena Aki dulu ke Perancis bersama rekan-rekan beberapa aliran. Iya. Maka diketuk palunya di UNESCO itu Tahun 2019. 19 ya. Aki ke sana 2017. Aki di UNESCO 2017 bersama rekan-rekan di sini beberapa aliran Paguron. Lalu disahkan pada tahun 2019 di Bogota. Di Ketok Palu. Maka diakuilah Pencaksilat Indonesia itu sebagai warisan budaya Khusus Sera ya. Tidak semua. Jadi semua sifat Pencaksilat yang ada di yang ada limak dan lain-lain itu ya, sebagai warisan budaya tak benar. Termasuk Cimande, Cikalong masuk, setelah masuk semua. Jadi berarti ke sana itu semuanya berbanyakan ya, secara globalnya Pencaksilat Indonesia. Nah, gitu. Jadi ya alhamdulillah bersyukur gitu banyak yang menyambutnya. Maka tinggal sekarang para generasi tinggal meneruskannya dan memeliharanya gitu. Sekarang Padepokan itu punya murid berapa? Kalau sekarang tinggal sedikit sih, nggak banyak, hanya 20 orang. Jadi begitu kalau ada pernah banyak sekali pernah. Kalau dihitung itu pernah. Kalau dihitung itu mah bisa nyampe ribuan gitu. Jadi periode ini habis datang lagi. Kadang-kadang dari 30 orang yang tamat 2 orang. Berguguran ya. Ya, paling hanya bisa untuk sendiri dan hanya bisa sekarangnya. Jadi kalau untuk benar-benar gitu, paling 1 orang 2 orang. Nah itu memang
Memang begitu sudah kondisi. sudah tradisi. Karena zaman Aki juga dulu begitu. Yang jadi cuma 2 orang. Dari sekian banyak murid Ya. teman-teman. Yang serius ya itu maksudnya. Iya. Yang serius. Iya, yang jadi harus dapat sampai ke ke mata holangnya lah. Ya, ya. Harus dapat sampai mata holangnya, jangan hanya Itu yang disebut pesilat ya. nah iya. Jadi Tapi kalau cuman ya itu kalau itu untuk sendiri mah banyak. banyak ya gitu. Oke. Untuk menurunkan lagi. Iya. budaya. Untuk jangka panjang. Untuk jangka Untuk panjang. Nah ya, itu ya. Budi Mangga ya Bu ya. Isi haus saya juga haus. Ya. Kebetulan maaf saya agak batuk-batuk. Oh iya nggak apa-apa. Jadi minum. Hari maaf ya. Oke. Jadi itu kondisi awal ya. Iya iya iya. Jadi kalau begitu Aki sudah puas dengan kondisi yang kemarin terjadi itu. Ya aku ya. Jadi udah terbiasa gitu. Jadi aku di situ tidak mempromosikan. Orang yang datang ya. Iya, yang datang aja gitu, sedatangnya. Jadi aku nggak sengaja membuka penerimaan murid Anggota baru. Nah, seperti halnya bela diri. Oke. Dan juga nggak terlalu diekspos, hanya mengetahui bahwa aku dari Pancasila, dari aliran Pancasila, sehingga sudah diketahui dari kepemerintahannya juga, dari IPSI, dari lembaga-lembaga PPSI, Disparbus sudah pada mengetahui, alhamdulillah. Kalau alirannya itu begini ya, dan masyarakat komunitas pencaksilat juga sudah mengetahuinya, ya udah aja gitu. Cuma tinggal orangnya mau pilih mana aja. Jadi dipersembahkan di ISBI juga. Tapi alhamdulillah memberikan suatu pendapat itu, berbagi ilmu lah itu untuk murid-murid, siswa-siswa yang kedepannya. Jadi yang gurunya ini, guru besar ini, ini aliran mana yang dari Cimane ke sini, ngomong kan itu pengetahuan gitu. Jadi siswa itu, ini mau aliran Cikalong ke sini, gitu. Jadi jadi memberikan informasi. Jadi nanti sama dosennya diberikan arahan itu sebagai mata kuliahnya. Karena di ISBI juga dibuka sebagai prodi. Prodi ya, prodi. Oke. Berarti prodi pencaksilat gitu Prodi ya. pencaksilat. Cuma nanti kalau dia udah masuk dia mau ada pilihan. Iya, itu juga sudah diketuk oleh Menteri Kebudayaan dan Oke. Saya kira obrolan kita untuk pemula. Iya. Untuk pemula artinya saat Aki mendapat mendapat tugas, menjadi bertugas untuk melanjutkan di Padepokan. Padepokannya namanya apa, Kis? Sera Jatihandap. Oh, Sera Jatihandap. Jatihandap itu nama daerahnya. Iya, karena di daerah Jatihandap jadi mawa daerah. Iya. Seperti halnya Cimande, nama daerah. Oh, Cikalong, nama daerah Cikalong. Nah itu. Sera Jatihandap. Oke. Itulah mungkin sebentar mungkin obrolan kita ini kita bagi atas 3 episode. Iya. Jadi itu tadi awal yang ya. kemudian akan kita lanjutkan dengan saat ini. Saat ini itu bagaimana dan selanjutnya nanti barangkali Aki punya rencana lain supaya lebih berkembang. Amin. Demikian obrolan kita dengan Ki Daus, Guru Besar Silat Sera Jatihandap. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Sampurasun.